Selamat pagi saudara. Senang sekali saya Ananda Kristi bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam UMN News. Rangkaian berita telah kami siapkan dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia. Satu Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau sering disebut dengan May Day. Ribuan buruh berunjuk rasa membawa sejumlah isu dan tuntutan terhadap pemerintah. Hari Buruh berawal dari usaha gerakan para serikat buruh dalam merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial. Namun, apakah masyarakat tahu bagaimana perkembangan sejarah buruh di Indonesia? Tim kami berhasil mengungkapnya hanya untuk Anda. May Day tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Ya kan? 1 Mei. 1 Mei? Tanggal 1 Mei. Gue taunya itu Hari Buruh. Hari Buruh. Hari Buruh ya? May Day. Peringatin buat Hari Buruh Internasional gitu. Peringati atau mengaspirasikan hak-hak buruh yang tidak mereka dapatkan. Oke. Wah, kalau itu gue kurang tahu deh, asal-usul. Soalnya setahu gua tuh dulu buruh tuh kan ibaratnya dianggapnya budak tuh. Terus semenjak ada demo besar-besaran di Amerika, pas tanggal 1 Mei itu hari kerja buruh, jam kerja buruh tuh jadi 8 jam. Nah semenjak itu makanya ditetapin deh jadi tanggal hari buruh. Peringatan untuk menghargai jasa dan jerih payah para buruh. Oke. Mungkin karena diperingati setiap awal bulan Mei, jadi disebutnya May Day. Mungkin dulu ada revolusi buruh atau gimana yang ya diperingatinnya setiap tanggal 1 Mei itu. Ada buruh di Amerika Serikat itu merasa mereka kehilangan hak-haknya dan mereka ingin menuntut hak-haknya tersebut. Seperti itu. Perkembangan buruh di suatu negara tidak akan pernah lepas dari ekonomi maupun politik pemerintahnya. Di Indonesia sendiri, buruh baru dapat menyuarakan aspirasinya setelah era reformasi. Mari kita simak beberapa pendapat dari aktivis buruh. Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan istilah May Day terlahir dari perjuangan para buruh pekerja yang setiap harinya bekerja dengan upah murah untuk membayar peluh keringat mereka. Upah di Indonesia itu ya masih jauh dibandingin saja dari beberapa negara di Asia Tenggara ini. Mungkin yang di bawah kita itu cuman Bangladesh. Dia bekerja dari pagi sampai malam itu rumah nggak punya. Kontrak nggak punya, nyekolahkan anak pun sulit. Apakah itu yang namanya sejahtera buruh? Perjuangan hak dan upah yang lebih baik memang selalu menjadi akar pergerakan buruh di Indonesia dari masa ke masa. Meskipun buruh merupakan pekerja dari kelas bawah, namun kekuatannya kian membahana. Pergerakannya tidak hanya dalam memperjuangkan haknya saja, tetapi juga memperjuangkan kepentingan negeri ini. Gerakan terorganisir buruh dimulai pada tahun 1920. Mereka melakukan pemogokan, menuntut agar majikan mengakui keberadaan serikat buruh. Pasca kemerdekaan, organisasi buruh kian mesra dengan Partai Komunis. Hubungan keduanya terlihat dengan melakukan aksi terbuka pada tahun 1926 hingga melahirkan peristiwa Madiun 1948 menuntut perubahan. Tahun 1955, sejarah mencatat gerakan buruh menduduki perusahaan-perusahaan Belanda hingga berujung nasionalisasi dan melahirkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Indonesia. Besarnya kekuatan buruh terus dibidik partai politik. Pergerakannya pun diboncangi partai politik.
gagasan melepaskan serikat buruh dari keterikatan partai politik kian berkembang. Pada 20 Februari 1973, berdirilah Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI. Buruh itu adalah lokomotif pembangunan di Indonesia ini, lokomotif untuk industri di Indonesia ini, gitu. Jadi kalau buruh itu, jadi ada mungkin salah ya kalau orang berpikir bahwa kalau buruh itu naik dan nanti akan perusahaan akan bangkrut dan semua akan tutup nganggur gitu, itu akan salah juga gitu. Karena kalau buruh itu yang kebanyakan masyarakat di Indonesia itu kan buruh gitu. Kalau tidak punya daya beli, kalau sampean mau beli teh botol saja ragu-ragu, beli sepatu saja takut gitu, itu kan artinya ekonomi nggak bergerak. Anda produksi apapun nggak bergerak, nggak kebeli, itu nggak bisa berjalan juga, ekonomi nggak bisa berjalan juga, gitu. Beberapa peristiwa tragis terjadi terhadap sejumlah aktivis buruh. Salah satu yang tidak bisa dilupakan adalah pembunuhan terhadap Marsina. Orang bisa bekerja 8 jam kerja sehari itu karena ada peristiwa May Day itu, gitu. Makanya jadilah orang internasional memperingati itu sebagai Hari Buruh. Gitu. Pasca Reformasi 1998, pagar berduri bagi para aktivis buruh mulai sirna seiring jatuhnya masa pemerintahan Soeharto. Dampak positif pasca reformasi adalah lebih leluasanya gerakan para buruh. Salah satunya yakni peringatan Hari Buruh 1 Mei atau yang biasa disebut dengan May Day. Saudara, saat ini ribuan buruh telah berkumpul untuk melakukan unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia. Dan untuk mengetahui perkembangannya, sekarang kami telah terhubung dengan reporter kami yang akan melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Oktama. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di Bundaran HI, tepat di mana diadakannya orasi oleh para buruh dari berbagai serikat serta federasi. Ya, saudara, di belakang saya tepat para buruh menyampaikan orasinya dan dijadwalkan para buruh akan mengadakan long march dari Bundaran HI ke Monas. Sedangkan di Monas nanti, buruh akan kembali berorasi menyuarakan suaranya untuk mengkritik serta menyampaikan tuntutannya pada pemerintahan Jokowi JK. Sejauh ini sudah ada 1.060 personil gabungan dari Polri yang diturunkan untuk mengamankan acara May Day ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Ananda. Ya, terima kasih Okta. Hari Buruh bukan hanya sebuah perayaan semata, melainkan sebuah momentum bagi kita untuk mampu menghargai keberadaan mereka. Bagaimanapun juga, buruh memiliki peranan penting bagi perkembangan dan kelangsungan negara kita, Indonesia. Saya Ananda Kristi, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.